Nggak kelihatan ya. Oke. Oke, aku akan start ya. Materi sharing session pada kali ini itu how to build a great product. Jadi it's basically semacam blueprint what I usually do as a product manager, as a product lead di Astra Financial, and how I wish that this theory itu bisa useful buat teman-teman semua. So, untuk introduction, mungkin kalau misalnya dilihat di sebelah kanan, Moxa by Astra Financial, it's actually the product that I'm working right now. Aku perkenalan dulu kali ya. Namaku Dila, boleh dicari di LinkedIn and kindly connect with me in Amalia Fadila. So, I graduated psychology from University of Indonesia. Sebenarnya nggak ada background sama sekali in IT or product management or pretty much anything related to technicality, nggak ada sama sekali. So I graduated from psychology faculty University Indonesia. Aku awal karir itu dulu masuk SNMT, jadi cenderung jadi generalist ya. So mungkin teman-teman yang baru aja graduated atau baru aja lulus, nggak ada background produk sama sekali, it doesn't mind, kayak nggak masalah, jangan jadi nggak pede, tetap bisa kok, tetap bisa berkarir di field manapun. Including product or tech or anything. Jadi aku begin my career itu juga di Astra Credit Companies namanya, itu four wheelers financial platform. And then aku pernah di Bukalapak juga as a business development partnership specialist. Waktu kemarin itu aku megang logistics and also automotive. And then I became product manager in Astra Financial, product manager specialist. Udah mulai handle product. Baru sekarang udah dari 2021 aku as a product lead di Moxa by Astra Financial. So and then nextnya ini ada a glimpse of the things that I like, hobi aku. First ini ada beach, hobiku adalah traveling, so I put the picture in here. Terus ada kopi, diriku juga suka explore kopi because I love coffee so much. Gitu sih. Aku juga perkenalan tempat produk di mana aku bekerja ya. Jadi kalau misalnya produk pada umumnya mungkin yang belum terjun di dalam product management, so what is actually product? Sebenarnya produk itu tuh apa sih? Produk itu adalah hal yang kita manage or satu items or satu platform, or it can be items, it can be platform, it can be a system, it can be everything yang handled by a company, managed by several people, several team, and gain might be profit or whatever the product itself aim. So produk yang diriku handle selama ini adalah Moxa. Jadi Moxa itu adalah satu mobile application yang dimiliki oleh Astra Financial. Jadi dia semacam financial aggregators yang mengaggregate seluruh Astra Financial punya business units atau punya anak perusahaan dari segi insurance, terus ada wallets juga, terus ada financing itu ada yang financing mobil, motor, terus ada P2P lending juga, dan lain-lain. Maybe you can download it and explore. Intinya adalah fokus di financial services, tapi we doesn't own the business. Jadi kita bukan pemilik bisnisnya. We don't do transaction within Moxa itself, tapi kita aggregates the leads to the partners. Partnersnya sampai sekarang itu masih di Astra Financial atau di perusahaan Astra International. Tapi we're going big dengan partnership sama beberapa partner potensial yang nantinya akan launch di tahun depan. Ada beberapa produk-produk yang unik juga kayak investment yang mungkin akan launch di akhir tahun ini. And then sebenarnya vision sama mission nggak begitu penting, ini very personal towards my company. Tapi di regulatory kami sudah registered GIK di OJK under Wealth Tech Cluster. Jadi emang kalau misalnya dicek teman-teman, Wealth Tech Cluster itu agak cukup unik karena nggak begitu banyak aplikasi atau perusahaan yang registered under this. Kita tuh bukan pinjol atau kita bukan lending pada umumnya. Karena apa? Karena we don't own the business. We just aggregates the service. Gitu. Kita juga udah certified ISO. So this is the product that I'm handling. Currently, I lead 6 people. I lead 11 people dan semuanya product owners and UI UX designers yang menghandle all of this product agar satu aplikasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan North Star atau sesuai dengan aim-nya. Gitu sih. So
What is product manager itself sebenarnya? Yang tadi aku udah sempat mention. So the job of product manager is first and foremost to discover a product that is valuable, usable, and feasible. Maksudnya valuable, usable, and feasible. We don't just create satu produk yang apa namanya ya udah ada aja gitu. It's not a nice to have product, karena satu produk yang cuma nice to have itu gak akan long last gitu, gak akan dipakai sama banyak orang, dan satu produk itu juga harus apa namanya continuity, dari dipakai dari awal kita develop sampai akhir sudah terdevelop itu ada aim-nya. Aku coba jelasin juga ini di dalam satu perusahaan, baik itu korporasi atau startup, karena I've been working on that field. Diriku pernah ada di corporation currently, sama diriku juga pernah ada di startups. Jadi basically produk itu bisa dibilang kayak mini CEO kali ya. Jadi it's like the mini CEO department yang kita tuh menyambungkan user experience, technicality di dalam satu mungkin sistem, satu application, or pretty much satu sistem tertentu. In my case, it's an apps. Dan kita juga tengah-tengah di antara bisnis. So we balance out the needs of the business and strategically with a good user experience product and feasible tech product. Kita ada di tengah-tengah as a product. Terus, in order to effectively build a product strategy, kita butuh understand organization business goals. Oke, sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, diriku kan kerja di corporate dan pernah di bisnis startup juga. Jadi kita tuh nggak mungkin, atau kita tuh nggak boleh as a product manager, we cannot build a product yang nggak sustain gitu, nggak ada goalsnya. Kalau misalnya dilihat sekarang produk yang cuma bakar duit doang, atau produk yang usability-nya itu limited, atau mungkin sekarang banyak banget corporation yang bikin startups atau bikin satu aplikasi baru yang apa namanya nice to have aja, just because they can, or like mungkin giants like Astra juga salah satunya, atau perusahaan-perusahaan besar konglomerasi di luar sana yang nice to have. Kenapa? Karena produk tersebut itu nggak akan sustain, nggak akan bertahan secara lama gitu. Kita harus tahu banget what the public needs, what is the business objective, dan biasanya kalau misalnya business objective itu kan ada high level priorities-nya. As a company yang own the product itself, they have the priorities. It ain't gonna be easy to accept. Sometimes, kayak kalau misalnya diriku kerja di corporate sekarang, sometimes the strategical level or the management needs itu tuh unik, and kita nggak bisa validate. Maksudnya kalau misalnya kita udah ngelakuin research atau kita udah ngeluarin data, we cannot validate their request, and we cannot validate whether it's gonna works or not. Tapi that's the unique of product management. We have to validate in order to create a value atau create a justification this product is good or not, or gonna be usable or not, dengan satu project strategi yang oke. Bukan berarti unique request atau corporate request yang sifatnya strategical dan nggak logic itu sesuatu hal yang nggak works at the same time gitu. Dan dalam making product gitu, jadi kita harus mikirin 3 komponen ini yang paling penting. Business objektifnya apa, dari awal dibikin itu buat apa tujuannya. And then strateginya as a product manager itu kita tapin di sini. Jadi product vision sama missionnya itu mau apa. Gak mungkin kita bikin satu produk itu nggak punya visi sama misi. Kalau misalnya kita bikin sesuatu hal nggak punya visi sama misi, itu sama aja kita it seems like we have a lot of money, we spend those money, atau nggak kita ngumpulin duitnya investors to build something, but itu nggak sustain, just like what I told, what I said earlier. And then yang kedua itu kita harus punya personas. Jadi apa namanya, kepada siapa, kepada segmen market siapa kita mau ngejual produk ini. Terus yang ketiga itu kita harus punya product metrics. Product metrics itu untuk menentukan the KPI or the goals or the success of a product. Nah, mungkin dong objektif dari satu company untuk build satu produk itu kita nggak ada parameter-parameter penilainya. Ini tuh bakal works or not, atau ini tuh bakal berhasil atau enggak kayak gitu. And then keempat yang paling penting itu adalah product roadmap. Di dalam 1 tahun secara keseluruhan itu kita bakal build apa sih?
Kenapa kita butuh melakukan, kenapa kita dari awal butuh tahu roadmap-nya produk ini tuh bakal kemana? Karena yang tadi, kita nggak mungkin bikin satu produk yang nggak sustain, because user behaviors are very unique gitu. Kalau misalnya dilihat, tech giants, kita kasih contoh retail, tanpa kalian sadarin atau tanpa ada update apapun di aplikasi, sebenarnya they track your moves dari A/B testing yang mereka lakuin gitu. Yang seamless banget. Jadi kita nggak mungkin nggak punya roadmap, kita nggak tahu kita ke depannya mau kayak gimana, kayak gitu. And then another thing yang last but not least itu ada delivery. Jadi yang paling penting di delivery ini itu sebenarnya GTM atau go to market strategy. Gimana caranya kita ngejual produk ini atau produk yang udah kita yakin ini dari awal berdasarkan research yang matang benar-benar useful atau dipakai sama user di luar sana. And then ini ada product definition lagi. Jadi product ideation framework. Maksudnya product ideation framework itu kalau misalnya di produk atau di satu aplikasi atau di dalam satu website atau produk apapun ya, kita harus ngelihat 3 komponen ini. Yang pertama itu adalah market weakness, adjacent possibilities, sama yang terakhir itu adalah internal strength. Yang dimaksud market weakness itu jadi kita harus tahu market itu butuh apa, what the customer actually needs. Mungkin contoh use case kalau misalnya di dalam satu produk retail gitu, kita tuh harus tahu, oh ternyata masyarakat Indonesia tuh mereka tuh butuh connectivity within transportasi umum yang ada di Jakarta. Gitu. What the market needs, what the user needs. Karena basically yang akan menggunakan produk kita, of course, market gitu. Mau kita bakar duit with the promotions, or kita melakukan gimmick marketing apapun, tanpa kita menjawab needs mereka nggak akan pakai produk kita. Because downloading an apps itu effort juga loh as a user. Jadi if we want to tap in some markets, kita harus tahu weakness-nya mereka apa. Find the frictions, apa yang publik itu kurang gitu. Terus yang kedua itu ada adjacent possibilities. Jadi find the technologies, answer the frictions and answer the weakness with technologies or any kind of possibilities. Kalau misalnya di apps, kita lagi ngomongin apps, jadi we can answer the weakness of the market by technologies. Contohnya kalau misalnya mau di aplikasi-aplikasi pemerintah, aplikasi-aplikasi umum. Dulu kalau misalnya kita misalnya kita ada pengajuan kredit atau kita ada pengajuan KPR, mungkin sampai sekarang masih karena belum sesustain itu ya, tapi ada features yang baru, ada rocket science yang baru di dalam satu sistem KYC atau Know Your Customer, yaitu namanya eKYC. Jadi dulu ya udah kita most of the companies mereka tuh invest in human atau manpowers, mereka rekrut manpower untuk melakukan QIC atau melakukan validating for the customers. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi ada yang namanya eKYCs, ada yang namanya face recognition, ada yang namanya face comparison. Agencies IT sudah menemukan cara baru untuk ease up the customers while adding the value to the business dengan teknologi tersebut gitu. Jadi kita have to find the technology from the market weakness. And then the third one itu adalah internal strength. Internal strength tuh kita harus tahu the strength tuh ada di mana. What is your strength? When you want to make something, you have to know it's gonna be very 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 useful. Kalau misalnya kita udah tahu kita tuh mau membawa ini semua kemana. Then after that we validate with the research. Maksudnya internal strength itu fine, kira-kira passionnya ada di mana. Walaupun di market itu ada frictions, tapi sometimes frictions tersebut atau weakness tersebut itu tuh nggak harus semuanya kita fix. Tapi kita harus juga ngelihat nih in strategic level, kita harus ngelihat preference public kira-kira trendingnya itu seperti apa sih, yang banyak itu seperti apa. Jadi kita tahu strength kita, langsung menyasar ke situ. Kayak contohnya I'm talking about the product that I'm building, Moksak. Jadi as an Astra Financial, as a corporate level, Astra Financial itu sangat amat kuat di bidang financing. Jadi kita find the frictions on the market, produk financial apa aja sih yang belum ada di market. Contohnya ya, kalau misalnya sekarang itu kan mau cicil mobil, udah ada providernya. Mau nyicil motor, udah ada providernya.
mau cicilan rumah udah ada providernya. Pinjol, nggak usah pakai kolateral atau nggak usah pakai jaminan, kita tinggal belanja aja di beberapa commerce terbesar, kita bisa langsung dapat limit gitu. Nah, apa ya yang kira-kira belum ada gitu? Makanya, gimana kalau service tersebut semuanya kita aggregate jadi satu, jadi kita bikin satu moksa, aggregator of all of those services. Nah, itu internal strength kita. Nah, di sini di tengah-tengah itu ada nomor 4. Nomor 4 ini adalah ekspektasinya produk yang nantinya kita akan bikin. Jadi, our product should compile and answer all of these 3 circles. Market weakness, adjacent possibilities, sama internal strength. It should be gathered in one, dan outcome-nya itu hopefully it's gonna be the product that we're building or the features that we're building. And then ini adalah proses of making a product or making a features or developing something lah. Jadi di sini aku pakai some of these steps, pretty much all of these steps. Tapi yang di tap in sama product management or product manager in focused itu ada di field yang hijau-hijau ini. Jadi yang pertama itu ada ideation, ada product definition, terus yang ketiga itu ada prototyping, yang keempat ada detailed design, yang kelima itu ada validation and testing, and yang keenam itu ada commercialization. I will start from this slide to detail everything about product development and the strategy and the methods and all of the ways that I usually use. Kalau misalnya yang pertama di bagian ideation, kenapa diriku nggak bilang ini tuh tap in secara keseluruhan? Karena di bagian ideation itu biasanya bukan di product management atau bukan di product development, tapi ada satu function sendiri. Biasanya ideation itu ada UX researcher satu, yang kedua itu juga ada tim business development atau ada value chain juga biasanya tap in di ideation. Jadi untuk ideate something kan kita butuh data yang banyak, jadi kita banyak role yang play on this session or this process. Terus yang terakhir di yang nomor ke-6 commercialization. Commercialization itu yang tadi diriku bilang, kalau misalnya produknya udah jadi nih, how can we market all of those? Itu go to market strategy-nya kayak gimana? Nah, kalau di sini biasanya kalau in a company itu yang tap in itu banyak di tempatnya marketing atau enggak di tempatnya growth gitu. So I will detail on the number 2 and sampai dengan number 5. Next kita mulai ya. Jadi yang pertama itu ada ideation. What is ideation? So ideation is the process of generating a broad set of ideas on a given topic with no intention to judge. In the ideation phase, you will explore and comes up with as many ideas as possible. And at this stage, the focus is on the number of ideas rather than quality. The main aim of the ideation session is to uncover and explore the new angles and avenues to think outside of the box. Jadi di ideation ini kalau misalnya teman-teman udah pernah mungkin ada kayak semacam leadership session atau pernah ngebaca ada methods namanya design thinking. So design thinking itu nggak fokus in product management, tapi ada satu session atau ada satu bagian di dalam design thinking, which is ideation yang kita actively using juga nih di dalam product management to use to open up a friction atau to open up a problem and to know sebenarnya problem yang kita mau yang ada di public itu seperti apa. Dan as a product manager, when I say user is not just one. User itu bukan cuma active users atau users yang pakai aplikasi kita, tapi the partners are also users. Kalau misalnya contohnya use case, for example marketplace, Bukalapak gitu. When I was in logistics, my users itu my partners, and then the sellers, the expeditor. Terus juga baru end users, and also the business development, strategist, CEO office, all of them, they are all my users. So di dalam proses ideation ini kita nge-gather all of those people dari end user atau direct customer yang emang pakai aplikasi kita, peers di dalam satu tim yang sama, terus cross function atau cross department, kayak dari sales mungkin yang related, dari merchant yang tektokan banyak sama merchant, terus dari QA quality assurance buat logistics, itu kita kumpulin semuanya dan kita build ideation session. Ideation session itu bentuknya tuh seperti apa sih? Basically
kalau misalnya teman-teman discuss, open discussion, bisa jadi itu brainstormings, bisa jadi brainstorming 5 whys, why, terus bikin diagram dan lain-lain, itu bagian dari ideation session. Terus kenapa sih ideation itu crucial? Of course yang tadi, learning about your users and problem to coming up with solutions. Kalau misalnya kita nggak tahu user itu expectation-nya apa atau problemnya apa, how can we come up with a perfect solution or even near a perfect solution? Ataupun kalau misalnya solutions tersebut itu nggak bisa di-validate atau suatu business system atau business phase yang baru yang nantinya akan di-testing, pastinya kita butuh ideation dulu untuk ngumpulin problemnya itu apa. Dan kita untuk nggak nge-gather atau nggak think as a product sendiri, tapi kita juga bisa berpikir as a business team yang ngejual produk kita secara after the product itu develop gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita build, kita harus tahu users pain points, dan of course dengan adanya ideation untuk nge-solve satu problem itu kita bisa dapat point of view dari banyak orang gitu. And then the second, know users pain points and expectations towards it. Terus yang ketiga itu learn cross-function point of view towards a problem or a project. Banyak banget baik aku sekarang di tempat yang sekarang maupun di tempat yang sebelumnya, banyak banget yang bilang kalau misalnya anak produk atau tim produk itu annoying, kayak menyebalkan, nggak begitu mau not responsive lah, atau galak lah, nggak helpful lah, dan lain-lain. Just can you imagine the whole business? They ask a new product or a new product to be ideated and developed within the same year, dimana kita tuh biasanya dari awal tahun itu kita udah punya satu produk roadmap yang udah disetujuin sama manajemen, tapi kadang-kadang produk-produk tersebut itu bisa bergeser gitu. Tapi kalau misalnya ditapiin lagi, when you work within a constitution atau a company, corporate, startup, kalau dirimu kerja di satu tempat, we cannot just think about our KPIs, but kita juga harus ngelihat satu hal itu sebagai helicopter view, di mana biasanya cross function tuh punya ideate yang bagus juga untuk solve a problem gitu, nggak cuman produk kok yang kayak gitu. Jadi learn cross functions point of view tuh penting banget dan sangat amat dibuka di session ini biasanya. And then ini salah satu metode yang tadi diriku bilang, ada di ideation session itu gimana sih caranya kita bisa brainstorming, kita bisa bikin 5 whys dan lain-lain. Nah, ini salah satu metode namanya value proposition canvas. Ini tools yang biasanya diriku pakai when building a product. Kenapa diriku biasanya pakai value proposition canvas? Karena Moxa itu sekarang masih ada di bawah Astra Financial atau masih di bawah corporation, jadi nggak free, not a startups yang cukup agile. Jadi value proposition canvas itu benar-benar ngumpulin all of related users. Jadi nggak cuma end users, tapi related parties atau cross function users yang nantinya bakal pakai produk ini, gitu. Nah, ini contohnya value proposition canvas. Nah, si canvas ini tuh, si value proposition canvas ini udah cukup sering dipakai sih as product ideation in product ideation session gitu. Biasanya metodenya itu kita kalau misalnya offline, kita bikin satu offline events di mana kita ngundang beberapa customers, terus kita juga ngundang beberapa tim bisnis atau tim produk yang lain, tim technical dan lain-lain, di mana kita melakukan brainstorming nih bareng-bareng. Kita jadi pengen bikin apa gitu. Nah, si value proposition canvas itu pakai 5 answering methods. Di sini ada dua diagram. Yang di sebelah kiri itu ada yang namanya product value map. Jadi in product perspective, yang hal-hal yang akan kita develop atau hal-hal yang akan kita jawab. Dan yang sebelah kanan itu ada customer profile map. Jadi point of view customer itu semuanya ada di sebelah sebelah kanan ini. Nah, di sebelah kanan itu ada gains, ada pains, sama ada job to be done, dan yang sebelah kiri itu ada service, gain creators, sama pain relievers. Jadi contohnya, ini aku kasih contoh, ini kita saat kita sedang mau ngedevelop produk pinjaman online, kita bikin satu value proposition canvas ini.
cara bacanya itu ada di bagian atas, di sebelah atas. So our services helps the right circle or customers. Our services helps customers who wants to do blah 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 by relieving the pains and gaining the gains and adding the gains gitu. Jadi produk kita membantu customer yang mau melakukan bla bla bla, tergantung nanti produknya itu apa. Kalau misalnya di sini pinjaman online, akan melakukan pinjaman dengan dengan eliminating the pains, mengurangi pains yang ada di diagram ini, dan enhancing the gains gitu. Jadi contohnya kalau misalnya dibaca yang di kanan jobs to be done itu ada bayar sekolah, DP rumah, belanja, biaya bersalin, beli rumah, itu kan jobs to be done. Orang kalau misalnya mau pinjam duit itu kira-kira buat apa? Untuk modal nikah lah, untuk beli rumah lah, buka usaha dan lain-lain gitu. Nah, biasanya kalau misalnya jobs to be done tersebut, ini biasanya yang sebelah bawah itu customer yang isi. Jadi kenapa? Apa yang sampai sekarang membuat those customers not doing those jobs? Kenapa? Apa yang membuat customers itu ngerasa kalau misalnya mereka melakukan pinjaman, mereka tuh ragu gitu. Mereka kenapa sih sebenarnya? Jadi kita bisa dapat nih value-value ini, takut ditipu lah, bunganya besar, takut riba lah, terlalu banyak paperwork, prosesnya lama, malu dan lain-lain gitu. Terus yang di atas itu ada gains. Ekspektasinya nanti dengan produk ini gimana sih cara mengenhance gains ini. Jadi kayak pengennya kalau misalnya ada satu produk ini value apa yang customer itu dapat gitu. Itu adanya di bagian atas. Nah, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu adalah product value map. Product value map itu yang produk tim buat. Jadi gimana sih caranya biar user itu misalnya contohnya misalnya user itu percaya atau nggak takut ditipu. Gimana sih caranya? Oh, kita bikin nih. Kita bikin satu gimmick di mana satu produk kita itu udah terjamin dengan OJK, udah ada regulatory-nya. Gimana caranya users itu saat buka produk kita dari pertama tuh mereka yakin, oh ini produknya by Astra nih. Astra itu corporation holdings level yang emang udah authorized by OJK gitu. Terus proses lama, prosesnya lama, terlalu banyak paperwork. Gimana sih caranya kita mengeliminate pains itu biar mereka nggak ngerasa painful? Oh, berarti kalau kayak gitu kita harus build a product yang mungkin di dalamnya ada features akan sangat baik. Kalau di dalamnya ada features document transfer online by system, EKYC contohnya, atau single data verification, atau ada live chat dengan customer service, jadi mereka ngerasa trust, mereka ngerasa ada human touch-nya gitu. Terus kira-kira kalau misalnya kita mau build specific product untuk menjawab jobs to be done ini, kita apa sih produk keseluruhan yang mau kita bikin sebelah kiri? Service-nya tuh apa sih? Kita harus ada kerjasama dengan platform education gitu, biar user-user ini tuh nggak ngerasa sebenarnya gue nggak tahu nih produk pinjaman yang gue apply itu seperti apa sih gitu. Terus platform peminjaman uang. Terus platform peminjaman uang ini maksudnya ya kita ini kan user needs ini ternyata tuh banyak. Mau ada DP rumah, bayar sekolah, belanja dan lain-lain. Tapi ternyata semua kebutuhan ini tuh nggak bisa dijawab oleh satu produk atau nggak bisa dijawab salah satu service. Nggak bisa nih DP rumah kita pakai pinjol, pay letter gitu nggak bisa. Kita harus pakai pinjaman yang allowed us to memberikan uang ke user itu di atas 100 juta gitu, for example. Harus ada gimana kalau dia produk itu di atas 100 juta biasanya gimana sih? Biasanya ada jaminan. Nah, itu udah nggak masuk tuh pay letter yang caps-nya ticket size-nya cuma 50 juta ke bawah, bahkan 20 juta ke bawah. Berarti kita harus punya multi purpose financing. Jadi satu produk financial yang dia based on loans-nya, jadi kayak range loans-nya itu seperti apa gitu. Ada yang 1 juta sampai 10 juta, 10 juta ke atas, 50 juta ke atas. Nah, gimana caranya kita ngedeliver itu di dalam satu aplikasi, jadi user itu nggak download banyak hal gitu. Oke, kita berarti build aggregators ya, yang partnernya banyak.
gitu. Terus gain creators sebelah kiri, apa namanya, gimana caranya kita ngasih added value dari produk ini gitu. Oh, kita pengen kasih produk yang pencairannya cepat, berarti kita harus cari partner yang bisa cairin cepat, reward-nya ada, komunitasnya ada, dan lain-lain. Ini contohnya sih, jadi ini namanya value proposition canvas. Teman-teman bisa browsing atau bisa dapat template ini di Google actually. Jadi kalau misalnya mau ada ideation session untuk build satu produk baru bisa dipakai. Gitu. Aku akan lanjut ke product definition. So, what is product definition? Produk itu saat dibuat itu pasti ada tujuannya. Biasanya tujuannya itu adalah gaining something. Misalnya contohnya, is the customer to build bla bla bla, is the customer to send bla bla bla. Jadi satu produk itu kalau nggak ada definitionnya berarti kita nggak bisa setting KPI-nya apa. Which means satu produk itu nice to have doang, nggak akan melekat di diri customers, which is ya kalau misalnya customer sekali download kena clickbait ya dia akan dengan gampang delete gitu. Jadi satu produk itu juga harus ada aim-nya, harus ada harus terukur. Gimana sih cara kita menandakan aim tersebut tuh udah sukses, kita tuh udah sukses loh build satu produk ini. Nah harus ada matriksnya. Matriks itu bisa dibilang mungkin KPI lah ya gitu. Apa namanya, contohnya nih aku kasih contoh beberapa kayak Airbnb, North Star Metrics-nya itu adalah book nights. Berapa banyak apa namanya berapa banyak transaction book di dalam satu aplikasi Airbnb mungkin per bulan atau per day. Kalau WhatsApp itu message send, pesan terkirim. Kalau Facebook itu contohnya monthly active users, berapa banyak orang yang masih pakai berapa banyak orang yang masih pakai Facebook sekarang dan rutin memakai, dan orang atau user tersebut adalah unique users gitu. Jadi nggak satu orang dihitung 2 kali gitu. Nah, North Star Metrics ini biasanya yang menentukan itu higher level strategist gitu. Biasanya kalau misalnya apa namanya startups dari investors sama dari CEOs atau presidentsnya, kalau misalnya corporate itu kita ngikutin strategic apa namanya strategic planning per tahun, dan apa namanya North Star Metrics ini berbeda-beda dan berubah-ubah gitu. Maksudnya berubah-ubah biasanya on yearly basis sih. Jadi setahun sekali berubah tergantung apa namanya goals aplikasi atau perusahaan tersebut tuh apa gitu. Contohnya mostly untuk produk-produk atau commerce atau apa namanya ya contohnya commerce lah ya. Untuk tahun pertama pas mereka baru di launch pasti nggak akan jauh-jauh North Star Metrics-nya itu adalah user acquisition. Berapa banyak orang tahu produk tersebut, berapa banyak sih orang kenal si produk ini. Itu tahun pertama ya. Jadi activation way dia adalah digital marketing untuk user acquisition, downloads, install, apa namanya ningkatin usage dan lain-lain. Nanti di tahun kedua, di tahun ketiga dan seterusnya, biasanya mulai dimintakan pertanggungjawabannya oleh apa namanya investors, di mana biasanya pertanggungjawaban tersebut adalah ujungnya adalah revenue. Nah, gimana sih cara kita dapat revenue? Biasanya kalau commerce ya sama kayak Moxa juga apa namanya by transaction, dilihat transaction-nya sebesar apa sih, income-nya sebesar apa dari transaction itu, terus apa namanya profit-nya sebesar apa. Nah, North Star Metrics ini agile, berubah-berubah dan hukumnya tuh menurutku cukup mutlak di satu perusahaan, karena North Star Metrics ini yang menentukan tim produk bakal bikin apa sih, karena kita nggak mungkin build produk yang nggak mendukung North Star Metrics ini. Ya, oke, tahun ini produk apa namanya North Star Metrics-nya, for example apa transaction. Oh, tapi apa namanya mau apa aplikasinya ini bukan aplikasi yang gain a lot of transaction gitu, tapi aplikasinya ini adalah aplikasi entertainment yang mereka tuh yang kita tuh masih activate kayak free trial ya, kayak gitu lah. Jadi apa yang dibuild sama tim produk itu berdasarkan, biasanya kita tuh berkiblat sama corporate atau sama manajemen dari North Star Metrics. And then next itu product definition. Product definition itu apa namanya sama kayak tadi, ini aku kasih contoh Apple Music ya. Jadi output metrics atau North Star-nya mereka itu time spent listening to the music.
dilihat dari input matrix-nya. Yang pertama, oh berarti gimana sih cara kita ngedapetin users itu untuk spend music lebih lama lagi, atau users itu benar-benar pakai Apple Music nih untuk ngedengerin music. Oh berarti kita harus put notification. Kita harus put notification nih untuk ngasih tahu ke customer, kalau misalnya ke users, kalau misalnya ada lagu baru atau ada artis baru atau ada album baru dari artis kesukaannya mereka. Kita harus kasih recommendation ke users. Ya kalau misalnya kalian lihat Apple Music atau Spotify, enak banget ada recommendation-nya. Oh kira-kira abis kita ngedengerin lagu A, tiba-tiba ada lagu dengan music atau genre yang sama dengan lagu yang kita dengerin, bukan tiba-tiba kita ada lagi dengerin lagu-lagu jazz terus tiba-tiba recommendation musicnya Avenged gitu kan, agak aneh ya gitu. Terus playlist, song suggestion kayak gitu. Jadi input matrix ini tuh sangat amat berpengaruh ke output matrix. Jadi aim dari company atau dari manajemen itu apa, kita harus turunin as product management or product managers into some features or a product. Terus stage ketiga dari setelah product definition itu adalah prototyping. Jadi prototyping itu adalah satu stage di mana kita itu nge-build satu produk dengan komponen-komponen yang ini aku build invaluable. Jadi nggak harus udah jadi, bisa jadi low fidelity design. Kalau di UI UX itu ada low fidelity, ada high fidelity. Nah, untuk bikin prototype itu kita nggak perlu bikin yang udah jadi. Namanya juga prototype, jadi biar bisa diganti-ganti gitu. Jadi kita bisa pakai misalnya untuk ngetes satu fitur di satu aplikasi. Oh gue mau ngelakuin A/B testing nih, atau gue pengen ngelakuin usability testing dulu. Nanti testing ada di bagian belakangnya. Tapi kita pakai prototype dulu. Kenapa? Biar effortnya nggak begitu banyak. Nah ini tuh buat adjusting dan visualize produk ini tuh kalau misalnya jadi itu bakal kayak gimana sih? Bakal dipakai atau enggak sih? Feasible atau enggak sih? Kita mau misalnya let's say kalau misalnya kita cuma punya idea, yang tadi kita udah ngelakuin ideation itu kalau misalnya diturunin ke dalam bentuk yang physical tuh kayak gimana sih? Kalau arsitek itu kan prototipe-nya bangunan-bangunan yang kecil, aku lupa deh itu namanya apa. Nah kalau aplikasi itu prototipe-nya itu ada di user persona, customer journey, sama requirements, sama the product prototype itself yang udah dalam bentuk design gitu. Nah, aku ngejelasin dari users persona ya. Jadi user persona itu apa sih? Jadi user persona itu archetypal users whose goals and characteristic represent the needs of a larger group of users. Contoh, sampai sekarang itu bisnis pada umumnya itu adalah basic business yang existing. Maksudku adalah kalau misalnya ada new player in a business, saya contohnya logistik itu kan cukup banyak ya kalau di Indonesia new players-nya. Ada GNT, terus ada Ninja Express tiba-tiba, terus dulu Shopee masih belum bikin Shopee Express atau Shopee logistiknya sendiri, sekarang udah ada. Jadi bisnis itu kan build on the demands. Nah, biasanya user persona itu kita ambil dari existing demanders atau existing customers yang do or use the same services dengan service yang kita pengen build gitu. Jadi user persona itu is generally based on this user research and incorporates the needs, the goals, and observed behavior patterns of your targeted audience. Jadi gimana sih kalau misalnya bisnisnya itu completely baru, inspiration atau sampai sekarang diriku masih belum dapat gitu kalau misalnya emang, kecuali ya rocket science ya, misalnya SpaceX gitu build. Nah, usernya mereka tuh siapa sih? Ya, existing astronauts gitu. Misalnya contohnya Grab atau Gojek gitu, mereka build satu produk baru. Existing usersnya tuh, mereka tuh siapa sih? Ya, existing users rate hail sebelum ada those digital rate hailing platform. Pengguna Gojek, pengguna taksi. Nah, jadi existing users itu pasti ada. Jadi kita tuh ngelihat dari existing business yang ada di pasaran, usersnya tuh mereka yang pakai itu siapa sih? Dan kita harus targetin untuk bikin uniqueness dari satu produk itu, kita harus targetin. Oh, satu produk kita tuh pengen target ke segmentasi yang mana sih? Jadi kita harus tahu kita mau menjual produk ini tuh ke siapa. Kita harus bikin user personanya. User persona ini nggak cuma satu.
Jadi user persona itu bisa banyak. User persona itu biasanya kalau misalnya emang udah jadi dan kita udah design dari tim desain atau dari tim produk, kita ngelihat nih, oh portfolio users yang biasa pakai atau in future bakal pakai service ini tuh apa namanya siapa sih? Namanya siapa? Umurnya berapa? Occupation atau pekerjaannya dia tuh apa? Statusnya apa? Tinggalnya di mana? Terus goals dia dalam hidup tuh apa? Frustrations atau pain points-nya dia tuh apa? Biasanya teknologi apa aja sih yang mereka bikin atau mereka punya di HP-nya? Oh, ada m-banking, ada e-commerce. Oh, tapi nggak ada ini nih, nggak ada investment. Oh, berarti dia nggak suka invest. Tuh, personality. Jadi kita harus mendetailkan kepada siapa dan potentially creating the new users, ditargetkan ke siapa sih kalau emang belum ada existing users-nya. Ditargetkan ke siapa sih kita pengen ngejual produk ini. Kenapa harus detail? Kenapa harus sampai occupation? Kenapa harus sampai age, sampai status sama location dan lain-lain? Karena ini semua tuh nanti akan berpengaruh sama satu produk ini sendiri gitu yang tadi. Jadi we don't just develop a product, tapi kita harus ngedevelop produk yang bisa atau enables go to market strategy. Jadi harus bisa dijual, harus ada usersnya gitu. Kalau kita nggak ngedetailin, we're investing something or we're investing on a development of something yang kita nggak tahu in future yang makanya bakal orang market itu siapa sih. Jadi when we're building this, kita juga nge-build nih kira-kira produk ini tuh bakal usable buat siapa gitu. User persona ini juga kenapa harus detail, karena ini determines the future features atau fitur-fitur apa yang mungkin kita develop di kedepannya. Untuk digital marketing, of course, sangat amat berpengaruh karena kita juga nge-segmenin kira-kira demografisnya apa, hobinya mereka apa namanya, sangat amat berpengaruh lah pokoknya untuk itu semua. Terus how to get or determine user persona. Yang pertama, use real data through a survey or customer interview. Jadi yang tadi dari data existing, biasanya kita sampling, kita gain surveys or interview survey sih, biasanya dari survey dulu baru kita interview. Use the right population. So kalau misalnya kita mau bikin satu restoran, contohnya kita mau bikin satu restoran Italian food, kita nggak mungkin ngasih survei atau interview ke customer yang apa namanya sukanya makan Padang, bukan nggak pernah makan pasta, tapi dia nggak suka aja. Jadi kita nggak bisa nih nge-gain insight-nya dia tuh apa. Tapi bisa juga dibalik tergantung kebutuhannya. Oh, kita justru kebutuhannya adalah kita pengen bikin Italian restaurant yang kita tuh pengen nge-shift user behavior. Ya boleh juga. Tapi of course, yang tadi you have to target the right population to do a surveys or interview. Tergantung aim dari produknya ini tuh apa. Terus yang ketiga itu create multiple personas to represent different groups. Jadi persona itu nggak cuma satu. Jadi harus beberapa. Yang tadi mungkin apa namanya, karena di dalam satu aplikasi atau di dalam satu produk itu kan biasanya kita nggak cuma one services doang. Kita biasanya apa namanya offer multiple features. Why? Because if we can gain a lot, why don't we just gain specific? Boleh juga sih, tapi ya sama aja kayak contohnya, kenapa bisa ada Alfamart di sebelah Alfamart yang lain, bukan Indomart ya, Alfamart rumah terus Alfamart, because they want to expand the market, karena ujung-ujungnya akan beralih ke dalam satu dompet yang sama. Tapi again nggak salah kalau misalnya emang pengen di represent satu grup, ya nggak apa-apa. Cuman yang pasti kita yang tadi harus tahu goal satu produk ini tuh mau dibawa kemana gitu. Itu tergantung kita ngedesainnya seperti apa. Ini contohnya prototyping, kita kemarin itu pengen bikin satu aplikasi baru yang mentarget khusus buat syariah market atau Muslim markets, yang menggunakan produk syariah, majority Muslims. Apa namanya, ini contoh prototype atau user persona yang kita build. Jadi question siapa, umur, domisili, pekerjaan, status, tanggungan, dan lain-lain. Terus, customer journey is a visualization of a customer's objective, needs, feelings, barriers throughout path to purchase for a product, service, or brand. Jadi kita harus tahu nih, apa namanya, gimana kita membuat satu produk yang baik. Itu kalau misalnya kita bisa ngedetermine ekspektasi customer di journey atau satu aplikasi itu kayak gimana sih dari awal mereka buka.
Kenapa kayak gitu? Karena di dalam satu aplikasi itu kita juga nge-track loh drop off-nya seperti apa. Karena kan KPI yang dari awal itu adalah, misalnya contohnya transaction ya. Saya contohnya transaction. Nggak semua orang yang buka katalog atau nggak semua orang yang buka atau nyari spesifik produk yang mereka mau. Pas mereka udah masukin ke keranjang, nggak semua orang check out. Nah, salahnya di mana? Bisa jadi icon keranjangnya hidden. Kita nggak bisa, gue tuh pengen ngeliat, tadi udah gue masukin keranjang, tapi keranjangnya mana ya? Oh ya udah deh, nggak jadi gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Apa namanya? Kita harus tahu nih, uh, customer tuh tap in di mana aja sih? Di page mana aja? Di icon apa aja? Di buttons apa aja? Dan how we prevent them not to continue. How we prevent them nggak lanjut, gimana kita bikin mereka se easy mungkin untuk bisa lanjut gitu. Nah, it determines our product juga. Jadi what's important in customer journey, kita harus build customer journey, flow proses yang kita mau customer tuh ada tuh seperti apa sih. Yang pertama kita harus define skenario sama users expectation. Terus yang kedua kita harus create a list of touch points. Terus yang ketiga itu kita harus consider user empathy or emotion. Jadi kalau misalnya define user expectation and skenario, itu gimana sih flow proses dari awal as user expectation pas pertama kali buka aplikasi itu kayak gimana? Ekspektasinya kayak gimana? Per page kalau misalnya dia udah klik next, ekspektasi kita as a product itu kita mau memperlihatkan apa ke customer. Tapi kita harus be on customer side juga. Oh, nggak mungkin nih kalau misalnya gue mau ngeklik buttons apa namanya simulasi harga atau harganya berapa, tiba-tiba yang keluar apa namanya pengiriman, itu kan nggak logik itu. Terus create list of touch points, interactions, actions yang mereka tuh ada di mana aja sih, karena actions yang mereka yang akan ngelit ke dalam apa namanya conversion, action yang mereka yang akan convert itu menjadi KPI achiever kita. Kalau mereka exit nggak ya, mereka kill aplikasinya atau enggak ya, atau mereka ngeklik button next nggak ya, itu kan the success of product di divine dari situ gitu. Terus yang ketiga itu empathy atau emotions. User empathy is about trying to see the user's perspective on a product. Kadang-kadang kalau misalnya di dalam of course di dalam satu company ini use case by use case. Saya contohnya aku kasih contoh my company. Because Moxa is partially startups baru tapi masih sangat amat didictate sama Astra. Jadi sometimes ada higher level needs atau ada higher level request dari manajemen yang condong kurang gitu. Maksudnya as a product perspective gak bisa di-validate sebenarnya. Saya contohnya pengen bikin apa namanya banners, pop-up banners ke flash, dari sekali buka itu ada 10 flash. Jadi 10 pop-up banners. Don't you feel it's annoying gitu. Nah, kita tuh harus bisa ngelihat itu. Kita harus bisa ngasih view itu ke manajemen, or kita harus ada empathy-nya. Kalau user kita kasih ini, ya oke sih beneficial sih buat kita, tapi sebenarnya apa sih yang mereka rasain? Karena yang tadi itu mereka itu akan determine action yang mereka di akhir. Mereka akan continue atau mereka akan drop. Ini contoh detail customer's journey gitu. Jadi apa namanya? Aku ada contoh yang lain. Jadi ini contoh customer journey. Jadi when a person or a user wants to apa namanya wants to purchase, ini contoh use case-nya adalah shopping for a new car. Jadi mereka pengen beli mobil baru ceritanya. Jadi pertama yang mereka akan lakukan adalah consider. Kira-kira apa ya yang pengen gue beli, mobil apa yang pengen gue beli? Oh sekarang lagi banyak EV, electronic vehicle. Mereka akan consider itu. Oke, berarti akan ada consideration di mana diriku akan beli mobil, either itu electronic vehicle atau conventional vehicle. Terus yang kedua itu explore. Nah, di sini biasanya users tap ins. Jadi tap ins itu mostly di explore. Mereka akan lihat, mereka cari, mereka akan googling semaksimal mungkin mencari fitur-fitur dari apa namanya produk yang mereka consider untuk purchase. Mereka akan explore features ya apa aja ya, benefitnya apa aja, harganya berapa. Oh kalau gue pengen cicilan, kira-kira financial service yang mumpuni untuk diriku tuh apa ya, dan lain-lain.
and then mereka akan compare. Nah, sama aja kayak kalau kita misalnya mereka akan compare mana yang ngasih mereka mana yang ngasih users the critical or the most beneficial product. Mereka akan compare, lalu mereka akan tes. Biasanya kalau misalnya dijual mobil atau pembelian mobil, mereka akan melakukan yang namanya test drive yang satu, atau mereka akan datang ke dealers untuk benar-benar kayak misalnya teman-teman kalau misalnya ada yang ikut event Gias atau ada yang pernah masuk ke dealer mobil gitu, mereka akan masuk ke mobilnya, mereka akan coba, steering wheel-nya gini ya, giginya oke lah ya. Terus kalau misalnya ada sunroof, dia experience-nya touch bukan tombol. Mereka akan negotiate decides, terus mereka akan pilih financing terms-nya tuh apa. Gitu. Nah, kalau misalnya di dalam flow ini yang tadi diriku sering bilang, sebelah kiri ini ada satu poin, touch point sama possible drop off. Touch points-nya ini kalau misalnya di dalam journey membeli mobil itu ada katalog menu, homepage, sama search bar. Possible drop off reason-nya itu customer missed the car that he or she wanted. Nah, di possible drop off-nya itu yang kita harus cater as a product manager. How might we really avoid? Gimana caranya kita avoid mereka untuk melakukan drop off, dan gimana caranya kita give the more valuable features atau more valuable points di touch point yang mereka dapetin, kayak di katalog atau di homepage atau di search bar, karena itu vital lah ibarat kata. Sorry, ini Mas siapa ya? Ada yang itu ya, Mas Gamali ya. Ada di screenku ada yang. Oh iya, ada yang. Nah. Udah ya, Mbak? Oke, udah. Thank you Mas Gamali. Lanjut ya, sorry. Ini di bagian another thing, yang sebelumnya itu kan customer journey. Di detailed design itu yang kedua adalah requirements. Yang ketiga adalah requirements. Gimana cara kita bikin requirements yang mumpuni dan sangat amat jelas untuk di-develop. Karena product management itu berbeda loh dengan developers. We don't develop the product. We are the team, yang tadi itu kita ngegabungin tim UI UX, business, sama tech. Tapi otaknya tuh ada di kita. Jadi gimana cara kita men-translate expectations kita, gimana caranya kita men-translate UI yang udah di-build atau UI yang udah di-tektokan, kita tektokan actively sama tim UI ke developers atau the engineers, penjahitnya nih, yang menjahit seluruh ekspektasi dan fitur-fitur yang ada di dalam satu aplikasi adalah dengan product requirements documents. Bisa dibilang PRD ya. PRD itu kayak kitab sucinya product managers lah. PRD itu banyak banget template-nya, bisa dilihat di Google atau misalnya di Notion juga ada. Terus kalau misalnya pakai Atlassian juga mereka provide those features buat PRD. Miro juga ada kalau nggak salah template-templatenya. Itu bisa dilihat banyak banget. Tapi dan nggak ada template yang saklek, maksudnya nggak ada yang ini PRD-nya penting banget nih, ini bagus banget, ini PRD yang bagus tuh kayak gini. Tapi yang pasti di dalam PRD itu harus ada 5 hal. Yang pertama objective and goals, tujuan kita build ini tuh apa? Because kadang-kadang tim tech itu questioning kayak apa sih ini nggak penting banget. Kenapa sih harus build pop-up notification, ini kan gak penting. Ternyata objektif sama goals-nya dari tim marketing tuh butuh, dari tim bisnis tuh butuh, gitu. Based on our research, because we are the ones who do the research. Kadang-kadang research kan gak make sense hasilnya. Gitu. Terus features yang kita mau tuh apa? Ada fitur apa di dalam satu aplikasi ini, tuh ada di PRD, Product Required Documents. Kita mau bikin menu financing mobil, di dalamnya ada fitur kalkulator, ada fitur katalog, ada fitur comparison OTR, kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga itu ada UX flow and design notes. Jadi UX flow itu biasanya flow customer journey yang mereka yang ekspektasi kita based on our research the customer itu kayak gimana as a product owners or managers. Terus ada system and environment requirements.
Ini biasanya kalau misalnya emang produknya itu banyak keterkaitannya sama outer parties, contohnya adalah API documentation. API documentation yang kita attach. Terus assumptions, constraints, and dependencies. Jadi misalnya, in our PRDs kita mau build satu produk fitur kayak tadi contohnya 4Wheels. Ternyata fitur 4Wheels ini nanti akan kalau misalnya mereka ada perubahan di fitur ini atau ada perubahan di menu ini, itu dependent di page promo, itu impact juga di profile, itu impact di homepage, itu impact di landing page. Jadi kita as a PM, kita harus tahu our request atau the product that we want to build, itu impact-nya di mana aja di dalam satu aplikasi kita. Itu adanya di PRD. And then how to translate your requirements to tech team through user stories. Kalau misalnya kita, ini contoh user stories yang ada di tim aku when we want to make satu menu. Tools yang kita pakai itu sekarang adalah Jira, Atlassian, by Atlassian. Jira itu product management tools. Nanti diriku akan list down juga di belakang ada product management tools apa aja sih yang biasanya dipakai di luar sana dan diriku pakai. Mungkin itu juga bisa jadi bagian dari sharing session atau pertanyaan kita nanti. Jadi di Jira itu ada yang namanya user stories, di mana kita build satu user stories atau satu card itu adalah satu items per items yang kita berikan atau yang kita build, yang nanti kita bisa design those user stories itu akan di-assign ke engineers mana. Atau mungkin bukan kita yang design, biasanya ada tech lead. Nah, itu akan di-assign di engineers yang mana. Terus effortnya berapa? Effortnya berapa itu ada yang namanya story points. Ada 2, ada 4, ada 6, ada macam-macam, tapi biasanya maksimal 4 sih, itu tergantung product managers atau technical tech lead seperti apa gitu. Ini contohnya story points. Jadi card-nya namanya integration motor baru, remapping journey from motor baru dan form motor baru dan data pribadi. Description, yang tadi, we have to think as a users. Jadi saya sebagai user ketika mengakses motor baru akan melihat satu, adjustment UI form motor baru. Yang kedua, form data pribadi, di mana di dalam form data pribadi itu ada field, status pemilikan rumah, status pernikahan, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungannya free entry. Kalau misalnya dari requirements yang lain, misalnya contohnya status kepemilikan rumah itu validation pribadi, Oh berarti yang pribadi atau SHM gitu ya. Oh berarti kalau non SHM itu disable. Yang kayak gitu itu juga harus kita detailin di dalam user stories ini. Kebetulan si user stories yang aku pilih ini yang cukup simple. Tapi ada kalau biasanya satu user stories tuh kompleks banget. Jadi di dalam itu ada description, terus di bawahnya lagi nih ada kayak ini, ada capturean UI. Nah, capturean UI itu biasanya link. Kalau tergantung UI designers sama kesepakatan di those company sih sebenarnya. Kalau di aku biasanya link Figma atau nggak link Sketch. Terus di dalam satu user stories itu kita juga bisa nge-tag beberapa orang yang collaborating with this. Jadi engineers-nya, previous engineers-nya. Kalau misalnya ada satu card yang berhubungan dengan card lain, itu kita bisa juga attach di sini. Gitu. Ya sih. Jadi how we translate the requirements to tech product, tech team itu adalah through user stories. Kita harus build user stories yang oke. Gitu. And then nih, as a product manager tuh kita juga harus ngapain sih? Kita tuh ibarat kata kita tuh kayak gambar inilah. Jadi kalau competitors ngerilis new features, CEO-nya tuh cowoknya, product managers tuh pacarnya gitu. Jadi kayak biasanya kalau misalnya CEO atau on higher strategic level kayak kompetitor ngerilis ini nih, kita juga harus ngerilis itu. Nah, kita as a product manager kita harus hold-nya dengan apa? Dengan data. Kita harus tahu fitur itu ternyata feasible atau ternyata penting atau enggak. Nah, kita tuh harus punya matriksnya. Nah, matriks itu ada banyak karena waktunya tinggal sebentar, jadi aku langsung aja pakai salah satu contoh matriks yang ini belum diimplementasi tapi akan diimplementasi di tempat aku. Ini namanya RISE. Jadi RISE itu ada reach, impact, confidence, sama effort. Jadi kita ngelihat RISE model scoring model ini based on berapa banyak satu features atau satu aplikasi ini nge-reach population yang ada di dalam users kita, seberapa impactful itu di dalam company kita, berapa confidence kita nge-build features ini, terus effortnya tuh berapa sih
misalnya beberapa story point sih. Jadi at least mungkin ini bisa jadi salah satu methods yang kita berikan ke bukan methods ya, consideration yang kita kasih ke chiefs atau CEO level atau higher level gitu. Terus just like Steve Jobs said, kayak I know you have 1,000 great ideas for things that iTunes could do. Kayaknya iTunes bagus deh kalau gini dan lain-lain lalalai. And we have 1,000 more. Nggak cuman lo, kita juga punya kok ide kayak gitu. Kadang-kadang kita ngelihat satu aplikasi itu kita komplain kayak, nih seharusnya aplikasinya ini lebih bagus kalau kayak gini. Nah mungkin product team atau business team atau the chief level of those companies or apps, itu mereka juga punya ide yang sama kok sama kita. Tapi innovations is not about saying yes to everything. Innovations is about saying no to all, but the most crucial features. Jadi kita harus tahu prioritization dari satu feature, satu request itu seperti apa. Because we are the product managers, we are the one, kita ibarat kata asset of the company to build a usable features, bukan features yang bisa kebuang atau nggak ada usability-nya sama sekali, gitu. Nah, and then product design itu ada UI sama UX. Kita nggak bisa bikin satu produk yang cuman good atau pretty, tapi kita juga harus build satu produk yang have a good experience for the users. Nah, UI itu user interface, user experience itu user experience. So UI itu biasanya kalau misalnya UI itu biasanya terlepas dari tim produk. Tapi kalau misalnya di saya UI itu jadi satu sama tim produk. Jadi ada UI designers sama ada UI designers. Ada UI designers sama ada UX researcher. UI designers itu biasanya tim atau specialized in making, building high fidelity and low fidelity designs, and UX researcher itu untuk ngelihat kira-kira experience apa sih yang user expect sama kita. Kayak contohnya, desainnya oke lah, matang, bagus nih, ada aspalnya, very nice. Tapi as an experience lebih cepat kalau misalnya lewat sini. Tuh contohnya lagi, misalnya both of these have a good UI or same UI. Kadang-kadang same UI kalau nggak didetailin can lead to a bad user experience gitu. Ini sama nih UI-nya, udah sama persis. Tapi experience yang dia dapat, kalau misalnya mereka masukin password-nya, misalnya mereka mau login, nih usernya mau login, mereka masukin password-nya salah, dia cuma ngasih tahu error. Tapi dia nggak ngasih tahu alasannya apa. Nah, meanwhile yang sebelah kanan itu dia ngasih tahu salahnya di mana, incorrect password. If you don't remember your password, reset it. Oke, kalau salah, gue harus apa? Kalau emang gue lupa, gue harus apa? Kita kasih solusinya, reset. Gitu. Kayak ini contohnya, it's very cute, but if you don't give like a guidelines to use this mux, dia bisa bikin your eyes bleed. And then gimana sih caranya kita tahu produk yang kita build yang tadi itu dari semua ideation lah, product building requirements dan lain-lain. How can we know that this product really useful atau benar-benar bakal dipakai sama users yang kita targetin atau persona yang kita targetin? Itu kita pakai yang namanya usability testing. Jadi usability testing atau UT, sebenarnya methods of testing itu ada banyak banget. Ada A/B testing, ada usability testing. Tapi yang common dan yang paling sering digunakan sama tim produk itu yang pertama usability testing sama A/B testing. What is usability testing? Usability testing itu methods of evaluating the websites or apps readiness for release by testing it with real users. Jadi biasanya kita nge-gain users pakai video call, or kita pakai real, kita offline untuk tahu kira-kira problems, untuk mereka tuh coba produk kita. Mereka misalnya aplikasi kita kasih phone-nya, coba aja pencet-pencet, menurut kalian kayak gimana. Nah biasanya di usability testing itu kita bikin skenario, tapi kita nggak lead. Jadi kita build skenario testingnya, tapi kita nggak lead the testing itself gitu. Nah, ini contoh usability testing yang dikerjakan sama UX researcher aku di kantor. Kita mau bikin satu produk, kita mau akan ada kerjasama sama Mandiri Sekuritas, Moxa di tahun depan. Jadi kita bikin usability testing karena kita lagi prepare UI-nya.
Nah, contohnya itu kita build satu features namanya investment simulation. Nah, di investment simulation itu apa sih yang mau di-testing? Yang pertama itu ini kita ada screen homepage. Jadi di homepage apakah user itu tahu kalau misalnya kita tuh bakal ada produk yang namanya reksadana atau mutual fund dan kita kerjasama sama Mandiri Sekuritas. Gimana sih cara mereka tahu? Mereka ngeklik produk yang tepat. Nah, contohnya ini kita pakai tools, toolsnya ada banyak. Ini beberapa salah satunya adalah Hotjar. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya heat map user itu ngeklik apa aja di dalam satu tools itu. Jadi kita tahu, oh user salah nih, orang mereka kita pengen suruh ngeklik reksadana, ternyata mereka ngelihat semua, jelek kiri nih contohnya. Atau mereka ngeklik yang ini. Nah, apakah itu consideration lagi, oh apakah si icon reksadana atau icon produk baru ini beneran apa namanya beneran udah bagus ya placementnya di situ. Apa mungkin harus ada satu section sendiri di bagian bawah di navigation bar di sebelah wishlist, nah kayak gitu. Nah terus abis itu yang kedua itu ada reksadana landing page. Karena ini skenario-nya adalah untuk investment simulation, jadi kita bikin satu field simulasi investasi di bagian tengah landing page. User itu ngeklik nggak ya? Oh ternyata benar kok, user ngeklik. Most of the users yang kita usability testing, mereka ngeklik features yang kita mau, walaupun emang mereka experiencing yang lain, tapi bukan muka mbak-mbaknya yang ada di sini nih yang diklik sama mereka. Jadi beneran si investment simulation yang diklik. Terus yang sebelah kanan, field yang ada di dalam simulasi investasi. Ada yuk hitung simulasi, nah usernya langsung masukin nih kira-kira mereka pengen masuk atau invest berapa, mereka banyak klik di sini dan mereka nggak banyak klik items-items yang tidak kita inginkan di dalam skenario testing kita. Maksudnya kita tidak inginkan itu adalah saat kita mau ngeklik investment simulation, ya ekspektasinya mereka benar-benar menggunakan fitur ini, bukan fitur yang lain. Nah, biasanya user researcher itu mereka punya methods research sama apa namanya reportnya masing-masing, tapi ini salah satu yang dibikin sama user researcher aku. Jadi bikin conclusion so all the users understand to click reksadana in Moxa homepage. 4 of 5 users directly knows where to do the simulation. Jadi nggak untuk ngelakuin simulasi investasi, mereka nggak ngeklik aneh-aneh, mereka langsung ngeklik fitur simulasi investasi. One of them said that they didn't know if it clickable since it shows like a banner info. Nah, ini items yang sangat amat very good untuk di-improve atau dirubah sama tim UI, sama tim produk juga. Ada salah satu, walaupun dari 5 cuma ada satu ya, one of them said that they didn't know it's clickable since it's shown like a banner info. Nah mungkin kita bisa jadi ganti nih, seperti jadi ganti instead of bentuknya banner seperti ini, tapi bentuknya mungkin ada icon kalkulatornya, atau bentuknya ada animation GIF-nya, jadi dia gerak-gerak put attention of the users to click that, kayak gitu. Jadi dari usability testing ini kita bisa dapat banyak banget insight yang mungkin akan langsung di-develop, tapi mungkin juga itu jadi pendingan atau jadi backlog di sprint selanjutnya gitu. Terus udah sih kurang lebih seperti itu. Ini contoh usability testing kalau misalnya kita ngelakuinnya offline. Jadi biasanya kita website, ini kalau misalnya di sini contohnya adalah website, jadi testersnya atau facilitatorsnya yang sebelah kanan, yang pasti sebenarnya sebelah kiri, mereka ngebuka website yang sama, dan fasilitatornya itu sambil partisipannya nyoba, fasilitatornya tuh akan nanya, kayak kalau misalnya diminta untuk ngeklik homepage, kira-kira Bapak akan ngeklik yang mana sih, kayak gitu. Itu biasanya kalau offline, tapi kalau misalnya online, kurang lebih sama sih, biasanya di generate by video call. Nah, ini udah masuk akhir-akhir sessionnya. Ini product management landscape tools. Jadi ini tools apa aja yang ada di product management. Product management itu wide banget, luas banget. Jadi tapi emang yang paling core, yang hampir ada di semuanya, yang pertama itu adalah analytics and discovery. Tujuannya analytics and discovery itu untuk tahu performance dari aplikasi lo tuh kayak gimana, aplikasi kita tuh kayak gimana, beneran banyak nggak sih yang download, bagus nggak sih. Nah biasanya yang paling untuk itu ada macam-macam, ada user trackings, yang paling basic itu ada Google Analytics. Biasanya Google Analytics itu emang features provided by Google team, by Google kalau misalnya kita nge-up or registered as developers dan upload satu aplikasi untuk di-approve.
Terus ada apa namanya users insight, biasanya ini untuk customer service, ada Zendesk, SurveyMonkey dan lain-lain. Ada users testing juga, ada Optimize, ada Firebase. Terus ada documenting itu documentation itu biasanya kita banyaknya itu pakai Confluence sama Notion ya, kalau pada umumnya kami pakai Notion sama Confluence. Jadi documentation itu tadi kita bisa bikin PRD di dalamnya, kita bisa bikin flow process, requirements dan lain-lain di dalam itu. Terus untuk strategi dan desain itu untuk prototype itu pakai kalau kami pakai Figma. Untuk prototype yang di keluar atau ke outer service itu kita pakai InVision, pakai Figma juga bisa sih sebenarnya, tapi sometimes ada beberapa device yang Figma-nya nge-lag, jadi kita pakai InVision. Untuk designing pakai Sketch juga bisa, Figma juga bisa, Adobe XD. Terus road mapping juga ada toolsnya sendiri, task and features management juga ada toolsnya sendiri, biasanya pakai Asana, pakai Jira, Monday.com tuh biasanya Monday sama Trello yang paling itu ya, paling common biasanya dari mahasiswa juga udah pakai Trello tuh untuk task management mereka, karena banyak package yang free dan gampang di renew. Monday juga. Terus untuk apa namanya kurang lebih yang kami pakai sih seperti itu, tapi ini merupakan tools yang ada di market yang bisa diutilize, karena aplikasi itu satu aplikasi atau satu flow of an apps itu sangat amat banyak yang kita bisa utilize gitu sih, dan banyak banget data yang kita bisa dapat dari user behavior. Dan sayang kalau misalnya nggak pakai tools yang tepat, kita jadi nggak bisa nge-capture those data. Gitu sih kurang lebih so far the product or the product strategy flow or the things that you have to do maybe if you are joining a product management as a product manager. This is the closing apa namanya quotes ya. Aku ada dari Bill Gates, your most unhappy customers are your greatest source of learning. Jadi apa namanya, instead of being an enemy of your unhappy customer, if they do bad review, why don't you answer their concern with building or giving them another feedback through a product. Thank you teman-teman.